mampus. Halo para fans dimanapun kalian berada. Gimana? Masih bertahan hidup di tahun 2025? Kali ini saya akan mengangkat film horor hits karya Bang Joko Anwar yang menceritakan kengerian hidup di desa, di mana di sana seluruh bayi ditemukan lahir dalam keadaan mati. Kira-kira apa penyebabnya? Tanpa kebanyakan fafifu, mari kita kuncingkan filmnya. Menggunjing orang itu sarang dosa, memfitnah orang itu sarang dosa. Dosa, 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 dosa. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Maya yang bekerja sebagai penjaga pintu tol. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Dan terlihat, Maya sedang berjaga sendirian sambil teleponan dengan rekan kerjanya sekaligus sahabatnya bernama Dini. Maya bercerita kalau beberapa hari ini, dia sering diperhatikan oleh pria aneh yang suka melintas di tol menggunakan mobil butut. Itu tuh mobil butut yang udah seminggu bolak-balik ngeliatin gua terus. Pria itu selalu mondar-mandir melewati pintu tol yang dijaga Maya dan menatapnya dengan tajam. Mendengar itu, Dini mencoba menenangkan Maya dan berkata, mungkin orang itu kerjanya memang lintas kota, sehingga sering melintasi jalur tol yang sama. Dengan pintar, Dini lalu mengalihkan pembahasan ke bisnis yang akan mereka jalani ke depannya, yaitu bisnis toko baju. Di tengah obrolan, tiba-tiba mobil butut itu datang. Mati gue. Apa? Mobil butut datang lagi. Halo? Ya? Untung saja ada truk yang sedang melintas, sehingga mobil butut itu mau tidak mau harus bergerak maju. Namun tanpa diduga, mobil tersebut tidak pergi, saudara-saudara. Pria aneh yang mengendarainya justru turun dari mobil dan berjalan ke arah Maya. Panik, Maya bergegas mengunci pintu dan kaca jendela. Lalu ini yang terjadi. Dini yang masih ditelepon auto menghubungi bala bantuan. Maya pun mengancam si pria, berkata bahwa petugas security sedang menuju ke sini. Pria itu pun bertanya, apakah namamu Rahayu dan bapakmu berasal dari desa Rejosari Mandiraja? Di situ Maya menjawab bahwa ia bukan Rahayu dan dia tinggal di sini bersama bibinya. Dari desa Rejosari Mandiraja bukan? Lo mau apa? Seketika, pria itu pergi ke mobilnya. Disangka semua sudah selesai, nyatanya pria tersebut malah mengambil golok dan menghampiri Maya lagi, seakan ingin membunuhnya. Paniklah, masa enggak? Di situ Maya berusaha membuka pintu pos dan lari. Seketika sang pria yang berhasil menangkapnya menusuk bekas luka yang ada di paha Maya dan menghajarnya menggunakan gagang golok. Ketika akan menebas kepala Maya, ia berkata, kami tidak menginginkan peninggalan keluargamu di kampung. Tolong musnahkan itu semua. Dan... iya, pria itu tewas ditembak regu penyelamat. Beberapa waktu pun berlalu. Maya dan Dini sudah tidak bekerja lagi sebagai penjaga pintu tol, melainkan merintis usaha kebun sawit. Maksud saya toko baju di pasar. Ketika pergi ke toilet, Maya membuka foto masa kecilnya bersama keluarga, dan sewaktu foto itu dibalik, ternyata nama asli Maya adalah Rahayu, dan nama orang tuanya adalah Ki Dono Wongso dan Nyai Sinta. Maya pun teringat omongan pria aneh di pintu tol waktu itu, di mana sekarang Maya berencana akan pergi ke kampung halamannya dengan niat menjual harta warisan. Siapa tahu setelah ini mereka mendadak jadi orang kaya baru. Mendengar hal itu, Dini pun setuju menemani Maya ke desa. Gue ingat kata laki-laki itu. Desa Harjosari Mandiraja. Gue udah cari tahu dan gue udah nemu. Pucuk dicinta mules pun tiba. Setelah resmi bertapa di kloset, Maya terheran melihat bekas luka di pahanya masih mengeluarkan darah.
Kemudian, Maya menemukan gulungan kertas kecil di dalam luka itu. Saat dibuka, gulungan tersebut berisi tulisan Jawa kuno, yang karena Maya tidak mengerti apa artinya, Maya pun memfoto tulisan tersebut. Singkat cerita, Maya dan Dini pun pergi ke desa menggunakan bus. Saat Maya sendirian lantaran Dini izin ke toilet, dia diajak bicara oleh seseorang yang mengaku sebagai dosen bahasa Rusia dan menguasai berbagai bahasa. Di situ, Maya bertanya, apakah si bapak bisa bahasa Jawa? Bapak itu pun menjawab, pasti bisa dong, masa iya bahasa asli nggak bisa, tapi bahasa luar bisa? Akhirnya, Maya mencoba menanyakan arti tulisan yang ada di kertas itu kepada sang dosen. Lalu dosen itu mengatakan kalau itu adalah tulisan Jawa kuno, dan tulisan tersebut adalah mantra untuk menangkal gangguan dari makhluk gaib. Hanya saja, mantra itu ditulis oleh orang yang jahat. Lalu, sang dosen bertanya, dari mana kamu mendapat tulisan ini? Maya menjawab, kalau dia mendapatkannya dari sosmed. Jadi ini jimat. Iya, ini jimat. Tapi yang membuat ini orang jahat. Kamu dapat dari mana? Dini akhirnya kembali dari toilet, sementara Maya yang duduk memperhatikan pemandangan di luar jendela. Tapi tiba-tiba, Maya melihat 3 anak perempuan aneh berdiri di gelapnya malam. Setelah turun dari bis, mereka harus melanjutkan perjalanan dengan menaiki delman menuju desa, lantaran desa tersebut terletak jauh di dalam hutan. Mbak Karjosari itu ngapain tuh, Mbak? Sesampainya di tujuan, Maya dan Dini melihat sebuah rumah besar yang bentuknya persis seperti rumah yang ada di foto milik Maya. Mereka kemudian meminta kusir delman menurunkan mereka di depan rumah kepala desa terlebih dahulu untuk mencari informasi. Sang kusir menjelaskan bahwa kepala desa tersebut adalah seorang dalang wayang kulit terkenal bernama Ki Saptadi. Sebelum pergi, kusir itu berkata, kalau mbak-mbak butuh dijemput lagi, tinggal hubungi saya. Saat Maya dan Dini masih berbincang di depan rumah, tiba-tiba seorang nenek keluar menghampiri mereka. Nenek itu adalah Nyi Misni, ibu dari Ki Saptadi. Maya dan Dini memperkenalkan diri sebagai mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas kuliah tentang wayang dan berniat bertemu Ki Saptadi. Namun Nyi Misni meminta mereka datang kembali keesokan pagi karena Ki Saptadi sedang tidak berada di rumah. Dengan terpaksa, Maya dan Dini pun pergi dan menuju rumah besar yang sebelumnya mereka lihat. Mereka masuk ke dalam rumah tersebut dan mulai mengamati keadaan sekelilingnya yang kosong. Ini ada jalan setapak gini berarti orang sering bolak-balik nih. Maya kemudian menemukan sejumlah foto lama milik keluarganya. Namun ia merasa heran karena tidak satupun foto dirinya ada di antara foto-foto tersebut. Tak lama berselang, terdengar suara orang-orang melintas sambil mengusung keranda jenazah. Rupanya ada warga desa yang baru saja meninggal dunia. Maya dan Dini pun keluar dan menuju pemakaman dengan tujuan mencari makam kedua orang tua Maya. Di makam tersebut, Maya memanjatkan doa untuk orang tuanya. Saat hendak meninggalkan TPU, Maya melihat sebuah papan penanda pemakaman yang menutupi tulisan Tanah Wakaf Ki Donowongso. Namun, ketika mereka akan pergi, Maya dan Dini menyadari beberapa warga desa memandangi mereka dengan tatapan yang terasa janggal. Malam hari, ketika mereka tengah tidur, Maya terbangun karena mendengar suara aneh. Ia segera pergi mencari sumber suara tersebut dan melihat seorang anak kecil berdiri di luar jendela. Maya pun keluar untuk memastikan, tetapi saat ia melihat keluar, tidak ada siapapun di sana. Di sisi lain, seorang warga desa nampak sedang melahirkan. Namun secara mengejutkan, Ki Saptadi justru mengambil bayi tersebut dan membunbunnya. Keesokan harinya, Maya dan Dini kembali mendengar kabar kematian di desa itu. Mereka menyaksikan prosesi pemakaman dari kejauhan.
hingga Ki Saptati menyadari keberadaan mereka. Saat Maya dan Dini hendak pergi, Ki Saptati memanggil mereka. Seketika keduanya dilanda kepanikan. Ki Saptati kemudian berkata bahwa jika mereka benar-benar ingin menulis tentang dalang wayang, maka mereka dipersilahkan datang ke rumah keesokan hari. Dalam perjalanan pulang, Dini meminta Maya agar segera kembali ke kota saja, karena ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan warga desa tersebut. Bagaimana tidak, setiap harinya ada saja orang yang meninggal. Namun Maya menolak karena merasa dirinya sudah hampir mendapatkan warisan. Setelah Maya menenangkan Dini, akhirnya Dini pun mengalah. Mereka kemudian berpisah di tengah jalan. Dini pulang ke rumah untuk mandi, sementara Maya pergi ke warung untuk membeli makanan. Di warung, Maya bertanya kepada penjaga tentang rumah besar yang mereka tempati. Penjaga warung itu mengatakan bahwa rumah tersebut dahulu dikenal sebagai rumah penyakit, tempat iblis pernah tinggal dan meninggalkan wabah mengerikan. Mendengar hal itu, Maya terdiam. Sementara itu, Dini yang baru selesai mandi didatangi oleh dua warga desa. Mereka memperingatkan bahwa Maya dan Dini sebaiknya tidak tinggal di rumah besar tersebut karena bangunannya sudah lama dan dikhawatirkan atapnya akan roboh. Mereka juga mengatakan bahwa rumah itu sebenarnya sedang menunggu kedatangan ahli warisnya, dan Ki Saptati menyimpan surat-surat kepemilikan rumah tersebut untuk diserahkan kepada pewaris yang sah. Nama perempuan itu Rahayu. Dini pun bertanya, apakah nama ahli warisnya adalah Rahayu? Mereka berdua heran dan balik bertanya kepada Dini, kok Mbak tahu? Akhirnya Dini mengatakan kalau dirinya adalah Rahayu. Tidak lama, Dini diajak oleh kedua orang itu untuk bertemu Ki Saptati. Dini diajak oleh dua warga menuju hutan yang letaknya jauh dari desa. Kecurigaan mulai muncul di benak Dini, hingga ia memutuskan untuk kembali pulang. Namun langkahnya dicegat oleh kedua orang tersebut. Dini pun berlari menyelamatkan diri, tetapi di tengah perjalanan ia malah terjatuh. Ya, selayaknya film horor pada umumnya, kakinya patah saudara-saudara. Salah satu orang itu lalu memukul kepala Dini hingga tidak sadarkan diri. Saat siuman, Dini mendapati dirinya sedang berada di sebuah tempat terpencil di tengah hutan. Tubuhnya digantung terbalik, sementara dua orang itu bersiap dengan pisau. Ki Saptati datang ke lokasi tersebut. Dini memohon pertolongan kepadanya. Namun tak lama kemudian, Nyi Misni muncul dan langsung menggorok leher Dini. Tubuh Dini kemudian dikuliti untuk dijadikan wayang kulit. Sementara itu, Maya yang baru tiba di rumah segera memanggil Dini, tetapi tidak mendapat jawaban. Ia mencari ke seluruh sudut rumah, namun Dini tetap tidak ditemukan. Maya pun mendatangi rumah Ki Saptati untuk meminta bantuan. Ki Saptati berjanji akan menolong dan menyuruh warga mencari Dini. Saat kembali ke rumah, Maya masih berusaha menghubungi Dini. Tapi tiba-tiba ia melihat seorang anak kecil yang berbicara kepadanya. Ono sing arep nglairke, yuk. Maya mengikuti anak tersebut hingga sampai di sebuah rumah. Dari luar, Maya mengintip dan melihat seorang warga yang sedang melahirkan. Namun ketika bayi itu lahir, betapa kagetnya Maya saat melihat bahwa bayi tersebut tidak memiliki kulit. Ki Saptati langsung mengambil bayi itu dan membunuhnya. Apa gini? Hampir saja Maya ketahuan, tetapi ia diselamatkan oleh seorang warga desa bernama Ratih. Ratih membawa Maya ke rumahnya untuk bersembunyi karena Maya sudah tidak aman berada di desa itu. Di rumah Ratih, ia menceritakan asal mula kutukan desa tersebut. Dahulu, desa ini dipimpin oleh seorang kepala desa kaya raya yang memiliki anak bernama Ki Donowongso. Ki Donowongso adalah dalang wayang kulit ternama dan menikah dengan Nyai Sinta, sinden tercantik di desa. Pernikahan mereka dirayakan selama 7 hari 7 malam, weleh-weleh.
Namun, selama 5 tahun pernikahan, mereka belum juga dikaruniai anak. Hingga akhirnya lahirlah seorang bayi yang ternyata terlahir tanpa kulit. Warga tak pernah melihat bayi tersebut. Tak lama kemudian, 3 anak perempuan berusia sekitar 5 tahun menghilang secara misterius. Anak perempuan berumur 5 tahun hilang di desa ini. Beberapa waktu berlalu, warga akhirnya melihat anak Ki Donowongso yang telah tumbuh menjadi anak perempuan cantik bernama Rahayu. Warga mulai mencurigai Ki Donowongso sebagai dalang hilangnya 3 anak perempuan tersebut, tetapi tidak seorang pun berani menentangnya. Hingga suatu malam, Ki Donowongso menjadi gila karena perjanjian dengan iblis. Ia membunuh seluruh keluarganya, termasuk Nyai Sinta, lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Seorang pembantu membawa Rahayu ke kota, dan sejak saat itu desa tersebut diliputi kutukan. Kutukan itu membuat setiap bayi yang lahir selalu tidak memiliki kulit dan harus dibunuh. Ki Saptadi meyakini bahwa kutukan hanya bisa dihapus jika anak pertama dari kutukan tersebut dikuliti dan dijadikan wayang. Di sisi lain, Ki Saptadi dan warga menyadari bahwa ritual mereka gagal. Nyi Misni menyatakan bahwa korban yang mereka bunuh bukanlah Rahayu yang sebenarnya. Mereka pun sadar bahwa Rahayu sejati adalah Maya. Warga segera memburu Maya. Bapak-bapak, ibu-ibu, wong wedok sing awake dhewe goleki 20 tahun saiki nang desa iki. Ngerti kan bentuke kaya apa? Ngerti? Sikat. Kembali ke rumah Ratih, Maya melihat foto seorang laki-laki yang ternyata adalah orang yang pernah mencoba membunuhnya di awal cerita. Laki-laki itu adalah suami Ratih. Ratih menjelaskan bahwa suaminya sedang pergi ke kota untuk mencari obat karena ia tengah mengandung. Maya terkejut karena menyadari bahwa Ratih selama ini tahu bahwa dirinya adalah Rahayu. Tak lama kemudian, 2 orang datang ke rumah Ratih untuk mencari Maya. Maya segera bersembunyi di kolong meja. Dari sana, ia mendengar percakapan bahwa Dini telah dibunuh, dikuliti dan dijadikan wayang. Maya pun syok mendengarnya. Wis dikuliti, wis dijadike wayang. Setelah kedua orang itu pergi, Maya menghubungi kusir Delman untuk menjemputnya dan membawa polisi. Saat menunggu, Maya mengungkapkan bahwa ia pernah bertemu suami Ratih yang kemudian tewas ditembak polisi ketika mencoba membunuh Maya. Ratih pun terpuruk mendengarnya. Ketika kusir Delman datang, suasana berubah mencekam karena polisi yang dibawa oleh kusir tersebut ternyata adalah warga desa itu sendiri. Nantang polisi. Asu hah? Jadi, bukannya mendapat pertolongan, malah menambah masalah. Maya terus melarikan diri dan bersembunyi dari kejaran warga. Pak, tolong Pak, saya mau diperkosa, Pak. Dalam pelariannya, ia bertemu dengan 3 arwah anak perempuan di hutan yang tadi kita lihat. Arwah tersebut memperlihatkan kebenaran masa lalu, yaitu Ki Saptadi dan Nyai Sinta adalah sepasang kekasih. Nyai Sinta terpaksa menikah dengan Ki Donowongso, tetapi ia dan Ki Saptadi tetap menjalin hubungan terlarang. Nyi Misni mengetahui hal tersebut dan melakukan ritual dengan rambut mereka agar ingatan mereka hilang serta menggugurkan kandungan Nyai Sinta. Arwah tersebut juga memperlihatkan bahwa Ki Donowongso menculik 3 anak perempuan, menguliti mereka dan menjadikan kulitnya sebagai wayang. Setelah itu, anak Ki Donowongso akhirnya memiliki kulit. Namun arwah ketiga anak tersebut terus mengganggu Rahayu. Ki Donowongso pun membuat jimat untuk melindunginya, yang kemudian diletakkan di bawah kulit paha Rahayu. Saat Ki Donowongso hendak pentas wayang, Ki Saptadi menyabotase pertunjukan dengan menyamar sebagai Ki Donowongso dan membantai semua orang di panggung, termasuk Nyai Sinta dan Ki Donowongso.
Arwah anak-anak itu kemudian memberitahu Maya bahwa untuk mengakhiri kutukan, ia harus mengambil wayang kulit dari rumah Ki Saptadi dan menguburnya bersama tulang-tulang mereka di bawah rumah Ki Donowongso. Ratih datang membantu Maya. Bersama-sama mereka mengubur wayang dan tulang-tulang tersebut. Setelah ritual selesai, ketika arwah anak itu menghilang, sebagai tanda kutukan telah berakhir. Namun, warga desa kembali mengejar. Maya menyuruh Ratih pergi membantu warga yang sedang melahirkan. Sementara, Maya mencoba meloloskan diri. Tiba-tiba, Maya dipukul hingga tidak sadarkan diri. Jangan mendekat! Saat tersadar, Maya mendapati dirinya terikat dan digantung terbalik. Ia mengatakan bahwa kutukan telah berakhir dan mengungkapkan bahwa dirinya adalah anak Ki Saptadi dan Nyai Sinta. Anak bapak dan Nyai Sinta. Ia juga menyebut bahwa semua tragedi ini adalah ulah Nyi Misni. Ki Saptadi terkejut dan menuntut kebenaran dari ibunya. Nyi Misni menyangkal dan berusaha membunuh Maya. Semua warga desa akhirnya percaya bahwa kutukan sudah berakhir karena bayi tersebut lahir dengan kulit dan sehat. Dalam keputusasaan, Ki Saptadi merebut pisau dari ibunya dan menggorok lehernya sendiri. Ki Saptadi pun tewas. Melihat anaknya mati, Nyi Misni bunuh diri dengan menggorok lehernya sendiri. Ratih membebaskan Maya dan menyuruhnya segera meninggalkan desa. Maya pun pergi meninggalkan desa tersebut. Satu tahun kemudian, desa tampak kembali normal. Seorang warga yang sedang hamil terlihat menjalani aktivitas sehari-hari. Namun ketika dia berada di dapur, tiba-tiba mendengar teriakan istrinya, suaminya menyusul dan terkejut mendapati perut istrinya sudah rata. Janin tersebut telah dimakan oleh hantu Nyi Misni. Tamat, ending yang sangat jahanam. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan mengulipi anak orang. Itu, saya Miao bersama jajaran kucing pecinta kerupuk kulit lainnya mengucapkan selamat tahun baru tahun 2026. Semoga tahun ini menjadi tahun yang membahagiakan untuk kita semua. Dan sampai jumpa di video berikutnya.